Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa. Insyaallah kali ini kita akan berbagi informasi yang sangat penting terkait dengan hak anak disabilitas berbasis Konvensi Hak Anak. Ayahanda dan bunda di rumah, pasti kita berharap anak-anak kita di rumah itu kalau dia punya teman anak yang disabilitas, bergabung, saling membantu, memberi akses kepada temannya. Kali ini kita fokus membahas bagaimana peran-peran dari ayah, bunda, paman, bibi, kakek, nenek yang memiliki anak abilitas yang kemudian diberi kesempatan untuk bermain dengan anak-anak disabilitas. Karena menjadi sangat penting untuk kita ketahui banyak anak-anak disabilitas itu sudah mengalami tantangan di rumah, di tempat dia belajar atau di tempat dia bermain, dan tantangan yang paling besar juga yaitu mereka tidak punya akses untuk mengenal teman-temannya yang abilitas. Bagaimana nih ayahanda dan bunda yang memiliki hati yang lapang, lalu kemudian memberikan ruang dan kesempatan kepada anak-anak disabilitas itu untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diatur di dalam Konvensi Hak Anak. Tapi kita perlu ketahui terlebih dahulu apa sesungguhnya penyandang disabilitas atau anak dengan disabilitas, yaitu setiap anak yang mengalami keterbatasan, pertama ya Bunda Nuning, fisik, keterbatasan intelektual, keterbatasan mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak. Jadi poinnya adalah bagaimana ayahanda dan bunda memberi ruang kepada anak-anak disabilitas itu dia berinteraksi dengan anak-anak kita. Karena kalau kita mempengaruhi orang tua disabilitas, mereka sudah punya wadah. Di sana mereka punya komunitas orang tua dengan anak-anak disabilitas. Mereka dibimbing, didampingi oleh pekerja sosial atau dibimbing atau didampingi juga oleh dinas sosial atau oleh Kementerian Sosial, karena sudah ada direktorat khusus untuk menangani itu. Lalu kemudian saat ini Bunda Nuning sudah ada juga Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Itu ada di daerah Cawang. Kalau Bunda Nuning tahu ada gedung Cawang yang di samping markas besar TNI Angkatan Darat untuk wilayah DKI Jakarta. Kodam 5 atau Kodam apa nih? Kodam 5 DKI Jakarta ya. Perempatan. Di samping itu ada gedung. Di situ ada namanya Komisi Nasional Disabilitas. Mereka itu komisi yang terus memperjuangkan bagaimana mereka mendapatkan hak-hak yang sama seperti orang yang abilitas. Kali ini kita fokus benar-benar bagaimana memberikan informasi ini kepada ayah dan bunda, kakek nenek, paman bibi, lalu Pak RT, Pak RW, takmir masjid,
lalu siapa lagi? Pengelola sekolah, pengelola ruang bermain ramah anak. Ini kebetulan kami tahun ini bersama tim peneliti dari Universitas Binus itu lolos hibah penelitian. Nah, di sana nanti juga akan fokus bagaimana memfasilitasi anak-anak disabilitas. Tetapi itu semua Bunda Nuning sangat tergantung bagaimana kesediaan kita. Nah, untuk itu ada beberapa peraturan perundangan yang kami informasikan, kalau boleh undang-undang ini juga dicari di Google dan kemudian di-download di handphone. Kemudian kalau kita punya kesempatan untuk kita bagi kepada kolega-kolega kerja kita. Apa saja itu Bunda Nuning? Pertama, otomatis ya. Sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990, Presiden Soeharto telah menerbitkan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak. Di Konvensi Hak Anak ini merupakan perjanjian kepala-kepala negara yang berjanji untuk memenuhi hak-hak anak. Itu juga mengatur tentang anak dengan disabilitas, yaitu di pasal 23. Nah, kalau boleh dicari itu pasal 23, lalu kemudian di print besar-besar, dan kalau kita punya kelebihan uang bisa juga kita buat dalam bentuk spanduk. Penting, anak-anak disabilitas itu ternyata Bunda Nuning dia memiliki hak yang benar-benar yang harus dipenuhi oleh, terutama oleh orang tua, lalu kemudian oleh masyarakat, oleh pemerintah, dan oleh negara otomatis. Bagaimana hak-hak anak ini? Terutama menyangkut bagaimana hak anak terhadap kesehatan. Dia harus dapat fasilitas kesehatan yang memadai, lalu akses ke pendidikan, lalu kemudian ke tempat pengembangan keterampilan diri seorang anak disabilitas, dan dia juga punya hak bermain dan mengembangkan kebudayaan. Itu di pasal 23 itu sudah diatur. Tapi juga perlu juga diketahui pada masa pemerintahan B.J. Habibie itu beliau menerbitkan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, di salah satu pasal Bunda Nuning terutama di bagian anak itu adalah memastikan anak disabilitas itu mendapatkan perawatan, pendidikan, lalu yang memadai, yang kemudian itu semua dibiayai oleh negara. Nah, ini menarik nih Bunda Nuning. Coba pastikan ayahanda dan bunda, kita perlu menginformasikan ini kepada tetangga kita kalau dia punya anak disabilitas. Itu juga harus mereka ketahui kalau mereka tidak terpapar informasi ini. Juga kalau ada yang anak-anak disabilitas yang selama ini dia disembunyikan di belakang pintu, lalu kemudian dia tidak terfasilitasi, gunakan pasal ini menjadi pasal untuk kita dorong agar hak dia terpenuhi. Atau kita langsung telepon ke saya punya nomor telepon ini dari Dewan Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Itu di Gedung Cawang Kencana Lantai Dasar, Jalan Mayor Jenderal. Ada nomor telepon ketuanya langsung juga nih. Kebetulan kami beberapa waktu yang lalu tanggal 5 Mei Bunda Nuning itu menandatangani kesepakatan untuk melakukan
upaya-upaya untuk sosialisasi ini. Tuh coba. Atau kita juga bisa ke Komisi Hak Asasi Manusia. Nah, ini kalau kita memiliki keleluasaan waktu dan kita juga mengetahui bahwa anak kita itu kemana-mana tidak dapat akses, terutama akses layanan kesehatan, akses layanan pendidikan itu dibatasi. Nah, ini juga kita bisa pastikan. Lalu yang tidak kalah penting Bunda Nuning itu ada di Undang-Undang Dasar tahun 1945 di pasal 28B ayat 2. Salah satu penekanannya itu setiap anak terlindungi dari diskriminasi. Jadi anak-anak disabilitas itu tidak boleh mengalami diskriminasi. Untuk itu pastikan ya ayahanda dan bunda, kalau kita yang memiliki anak abilitas, sampaikan kepada mereka, nak, bermain dengan siapa saja termasuk dengan anak disabilitas. Dengan penekanan bahwa anak-anak dengan disabilitas itu yang mereka harapkan itu adalah terfasilitasi. Mereka itu tidak butuh dikasihani, tetapi mereka ingin diberi akses, diberi kesempatan yang sama bersama teman-teman yang lain. Nah, ini penting juga kalau ada orang bertanya ini, apa dasar? Wah, kita langsung sampaikan. Ada di pasal 28B ayat 2, setiap anak terlindungi dari diskriminasi. Termasuk di sana menyangkut anak disabilitas. Tapi yang tidak kalah penting Bunda Nuning, menyangkut anak dengan disabilitas ini, di dunia internasional itu mereka memiliki konvensi. Namanya itu Konvensi Hak Orang dengan Disabilitas. Yang kemudian oleh Indonesia itu diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Di konvensi ini Bunda Nuning ada satu peristilahan yang diperkenalkan terutama kepada para arsitek. Apa itu Bunda Nuning? Yaitu desain universal. Desain universal itu berharap di semua fasilitas-fasilitas, baik fasilitas perumahan, pendidikan, kesehatan, ruang bermain anak, tempat umum, tempat kerja, itu sudah memasukkan unsur bagaimana orang-orang dengan disabilitas itu terfasilitasi. Nah, kita bisa lihat di keseharian Bunda Nuning adanya tanda parkir khusus untuk disabilitas. Itu bertanda itu. Lalu kemudian ada jalur kursi roda. Kemudian ada toilet. Tidak cukup hanya 3 itu. Kalau sudah menjadi fasilitas yang inklusif, itu harus terfasilitasi. Seperti di DKI Jakarta Bunda Nuning pada masa pemerintahan Anies Baswedan itu difasilitasi tuh. Coba Bunda Nuning lihat tuh jalur-jalur terfasilitasi semua. Tapi yang menjadi menarik adalah bagaimana merawatnya dan bagaimana pemberian penghargaan kepada orang-orang abilitas itu untuk menghargai fasilitas itu harus terjaga dan kalau boleh tidak disalahgunakan. Di beberapa tempat Bunda Nuning, terutama di trotoar itu buat mendirikan lapak atau tenda. Kebayang nggak kalau pada suatu waktu ada orang disabilitas jalan itu, mereka tidak terakses. Untuk itu, terutama teman-teman yang ada di bagian arsitektur, ini menjadi satu perjuangan besar ya, bahwa bagaimana memastikan sebuah bangunan yang
akan dirancang, bagaimana fasilitas transportasi itu juga dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan istilah desain universal dengan memasukkan unsur terkait dengan disabilitas. Apa manfaatnya Bunda Nuning kalau desain itu sudah universal? Insya Allah kalau sudah ramah atau layak untuk disabilitas, otomatis layak untuk anak, layak untuk perempuan, terutama perempuan hamil. Lalu yang tidak kalah penting, Bunda Nuning pasti kalau setiap manusia itu diberi kesempatan oleh Allah berumur panjang, itu kan bakal jadi warga senior. Iya. Nah, warga senior ini kan rata-rata sudah mulai memiliki keterbatasan dalam jangka waktu lama. Itu juga bisa disebut juga mereka disabilitas. Ini juga menjadi penting. Nah, untuk itu ayahanda dan bunda, terutama yang memiliki profesi di bagian perencana atau di bagian pengambilan keputusan, kalau boleh Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 ini kalau boleh dibaca habis. Dari titik sampai titik penutup. Karena di sana banyak pesan kemanusiaan yang membangun kesadaran kita untuk memastikan bagaimana kita menjadi individu yang inklusif, lalu kemudian individu yang memfasilitasi itu semua. Ini menjadi penting kalau boleh dibaca. Lalu ini undang-undang yang dulu Bunda Nuning kita kenal istilah cacat. Itu sudah berubah karena kita sudah meratifikasi konvensi yang tadi kami sudah sampaikan undang-undangnya. Undang-undang tentang orang cacat itu dirubah menjadi Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, yaitu tentang penyandang disabilitas. Itu lebih komprehensif lagi. Ini undang-undang sebetulnya bukan dikhususkan untuk penyandang disabilitas, tetapi untuk seluruh, agar orang-orang yang abilitas itu dapat membacanya, lalu kemudian tidak cukup hanya dibaca Bunda Nuning, tapi harus diimplementasikan. Di pertemuan hari ini ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan supaya kita memiliki pemahaman yang sama bagaimana memastikan anak-anak penyandang disabilitas itu mereka terakses. Kalau muncul pertanyaan, di hukum nasional sudah ada, di hukum internasional sudah ada, bagaimana dengan hukum yang diatur oleh Allah? Coba ayahanda dan bunda kalau punya Quran di rumah, coba tolong baca baik-baik dan tolong juga tanyakan kepada ustadz yang ahli tafsir. Coba baca surat Abbasah ayat 1 sampai 10. Itu di ayat itu Bunda Nuning, itu sebetulnya dasar untuk kita bagaimana bersikap inklusif kepada orang-orang disabilitas, terutama anak-anak disabilitas. Untuk itu, apa yang perlu kita perhatikan dari konvensi hak anak dan konvensi hak penyandang disabilitas atau konvensi hak orang disabilitas, itu ada prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui bersama-sama. Terutama menegaskan bahwa hak dasar setiap anak, termasuk hak-hak anak penyandang disabilitas, itu adalah hak hidup. Hak hidup ini perlu kita pahamkan secara bersama-sama. Anak
disabilitas adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat, untuk itu ditinggikan. Jadi anak-anak penyandang disabilitas seperti juga anak-anak yang pada umumnya mereka itu butuh pengakuan. Jadi yang diharapkan dari kita sebagai orang yang ada di sekitar anak-anak penyandang disabilitas, ayahanda dan bunda, adalah pengakuan. Apa itu Bunda Nuning? Kalau kita melakukan habilitasi kepada anak-anak penyandang disabilitas, misalnya mereka itu tidak mampu memegang sendok, lalu kemudian mereka dibimbing, didampingi dengan kesungguhan, lalu kemudian anak yang tadinya tidak mampu memegang sendok dan berhasil memegang sendok, itu kita akui betapa gembiranya dia. Nah, ini kegembiraan itu yang kemudian kita jadikan dasar untuk kita akui, itu yang kemudian memotivasi diri dia lagi. Kalau kita minta, coba pegang sendok, lalu ambil nasi atau ambil apa yang ada di piring, kemudian dipindahkan sampai ke mulut, dan itu berhasil dia lakukan. Itu luar biasa. Cuma hal-hal kecil seperti itu. Sama juga seperti anak kita, dia dapat melakukan apa saja, kita akui, itu menjadi satu kebanggaan bagi diri dia. Dengan kita akui, insya Allah harga diri anak itu akan tumbuh dan otomatis kepercayaan diri akan meningkat. Ini menjadi poin penting untuk kita ketahui bersama-sama. Selain anak itu punya hak untuk berkembang dan berpartisipasi di dalam masyarakat. Untuk itu ayahanda dan bunda terkait dengan prinsip-prinsip anak-anak penyandang disabilitas yang diatur di dalam konvensi hak orang dengan disabilitas. Pertama Bunda Nuning, prinsipnya ini adalah non-diskriminasi. Apa ini? Anak-anak dengan disabilitas memiliki hak untuk tidak didiskriminasi dan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak-anak lain. Apa nih? Apa upaya kita? Ya minimal tidak berkata kepada anak-anak disabilitas. Karena mereka juga manusia. Mereka juga memiliki hak yang sama seperti kita. Dan mereka itu sesungguhnya kalau berhasil dideteksi oleh ayah dan bundanya terkait dengan bakat dan minat anak disabilitas itu secara optimal, lalu kemudian mereka terfasilitasi, insya Allah mereka bisa saja mengalahkan anak-anak yang tidak terfasilitasi oleh orang tuanya. Nah, ini poin penting. Banyak tuh di Surabaya Bunda Nuning, ini wali kota Surabaya ini hebat ya, diawali oleh Ibu Risma, kemudian dilanjutkan oleh penggantinya yang sampai saat ini menjabat Bunda Nuning. Apa itu? Mereka mendirikan rumah anak prestasi. Wow. Isinya itu adalah semua anak-anak penyandang disabilitas. Dari yang tidak bisa bicara, dari yang bergeraknya terbatas, yang tidak dapat melihat, atau yang tidak dapat mendengar, itu semua difasilitasi dengan rumah anak prestasi. Di sana orang tua yang memiliki anaknya itu antusias untuk mengantarkan, dan masyarakat yang menonton itu juga antusias.
Dan ini yang berharap itu ada di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia. Karena kita ketahui anak-anak penyandang disabilitas ini kalau difasilitasi secara optimal, insya Allah mereka dapat ambil bagian untuk mengisi pembangunan. Dan ini menjadi penting juga. Kita ketahui hari ini pemerintah itu punya kebijakan 1% untuk ASN. Lalu untuk Polri juga ada. Lalu kemudian 1% untuk swasta. Tapi kapan kesempatan itu terisi? Apabila kalau mereka tidak terfasilitasi sejak dari awal. Orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas telah banyak berupaya. Tetapi semua itu mereka mengalami tantangan, terutama dari tetangga-tetangganya yang memiliki anak-anak abilitas yang tidak memberi akses. Untuk itu orang tua berharap ke depan prinsip non-diskriminasi ini menjadi prinsip utama bagaimana kita memfasilitasi anak-anak penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua prinsipnya itu terkait dengan memastikan kesejahteraan terbaik bagi anak. Ini anak-anak penyandang disabilitas ini sama seperti anak-anak kita juga, yaitu apa yang kita upayakan dengan berbagai upaya program. Insya Allah kalau ini benar-benar kita niatkan secara sungguh-sungguh, mereka akan mendapatkan kesejahteraannya. Dan untuk itu ini ke depan Bunda Nuning, tanggal 27 November tahun 2024 kita akan memilih bupati, akan memilih wali kota, akan memilih gubernur. Coba masukkan salah satu item ini terkait dengan bagaimana perspektif mereka terkait dengan anak dan khususnya anak penyandang disabilitas. Insya Allah kalau ini menjadi bagian misi bupati, calon bupati, calon wali kota, dan calon gubernur, itu yang kemudian 5 tahun yang akan datang, kita akan menemukan rencana pembangunan jangka menengah di kabupaten kota atau provinsi itu berasa respon kepada penyandang disabilitas, termasuk anak di sana. Dan ini kalau kita berharap dari suara orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas itu terbatas. Tapi kalau itu akumulasi dari suara ayahanda dan bunda, insya Allah kita akan menemukan sekolah kita sekolah inklusi, puskesmas kita puskesmas inklusi. Walaupun hari ini sudah ada, tapi kalau 5 tahun yang akan datang kita akan memiliki pemimpin yang inklusi, insya Allah fasilitas itu akan semakin layak. Dan ini menjadi sangat penting untuk terus kita perjuangkan dan kita perlu suarakan secara bersama-sama. Lalu prinsip yang ketiga yaitu partisipasi. Bunda Nuning yang mengetahui terkait dengan kebutuhan anak disabilitas itu siapa? Siapa Bunda Nuning yang tahu tentang kebutuhan anak disabilitas itu siapa? Ayah, bunda pasti harus tahu. Nah, ayah dan bunda, tapi yang paling utama itu anak disabilitas itu sendiri. Untuk itu bagi mereka yang ingin merancang sebuah kebijakan, merancang sebuah program, atau berharap dari anak-anak itu menjadi pelopor untuk komunitasnya, atau kita mendapatkan laporan yang valid, reliable,
kita minta anak-anak penyandang disabilitas itu sebagai mitra kita untuk berpartisipasi. Mereka itu bukan yang menerima jasa dari kerja-kerja kita, karena mereka yang tahu tentang kebutuhan mereka. Otomatis ayahanda dan bunda kalau boleh tadi sebelum mau merancang sebuah peraturan, boleh dong tanya sama penyandang disabilitas kepada anak-anak disabilitas. Wah, kan mereka memiliki keterbatasan. Iya. Bapak Ibu, berbagai cara yang dapat kita gunakan sehingga mereka mampu mengekspresikan apa yang mereka harapkan kepada negara melalui kebijaksanaan kita. Bisa saja melalui suara, atau bisa saja melalui tulisan, atau bisa saja melalui gambar. Anak-anak disabilitas itu, kemarin kami dari Taman Ismail Marzuki, ada seorang anak, itu kalau kita lihat dari depan, atau kalau kita tidak minta dia bercerita, itu dia sebetulnya memiliki disabilitas, tapi dia mampu menggambar karya-karya yang menurut ayahnya itu sudah banyak yang dihasilkan. Iya. Tapi dia sangat beruntung, Bunda Nuning, seperti anaknya Dewi Yul. Ibu Dewi Yul itu sangat respon, sangat peduli kepada anaknya, sampai sekolah setinggi-tingginya di Amerika. Belakangan ini mau didorong ambil S3 di Amerika. Oh. Betapa hebat orang tua yang disabilitas. Tapi mereka akan mengalami kebuntuan pada saat orang-orang di sekitar mereka itu bersikap lain. Nah, untuk itu ayahanda dan bunda kalau boleh ajak orang tua yang memiliki anak disabilitas dan anak-anak disabilitas, sebelum kita menyusun sebuah peraturan daerah atau kita mau melakukan musrembang, atau kita meminta dari anak-anak disabilitas ini menjadi pelopor, seperti salah satu staf ahli presiden kan ada yang mewakili kelompok disabilitas, dan dia benar-benar menjadi pelopor bagaimana mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya agar bersikap inklusif kepada mereka. Nah ini, lalu bisa saja dari kelompok-kelompok disabilitas ini mereka akan menjadi melaporkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Bukan pada saat pemilu, mereka kan ada khusus tuh Bunda Nuni. Selain suara dari suara juga ada suara dikhususkan dari suara kelompok disabilitas. Mereka ini adalah kelompok penting yang ada di masyarakat, yang jumlahnya menurut BPS atau menurut dunia juga ada sekitar 10%, atau kalau di Indonesia itu sekitar 8,5% yang disabilitas anak. Ini angka yang banyak, yang kemudian kalau ini kita sia-siakan, padahal yang dibutuhkan oleh negara untuk mengisi ASN atau swasta itu 1%, berarti ada 7% yang mereka ada di luar. Nah, ini juga perlu kita ajak mereka bersama-sama sebagai warga bangsa dan sebagai warga dunia, yang kemudian mereka kalau sudah mampu mengekspresikan apa yang mereka pikirkan, dan itu yang kemudian berkontribusi untuk kebijakan, program, lalu mereka mampu memelopori, insya Allah mereka adalah menjadi individu yang ambil bagian dalam kehidupan kita di dalam masyarakat. Tetapi itu semua menjadi sebuah tantangan kalau ibu bapak masih berpikiran lain. Untuk itu, marilah kita bersikap inklusif. Itu yang ketiga. Yang keempat ini adalah
prinsip aksesibilitas. Bagaimana prinsip ini kita wujudkan? Tiada lain, pertama di rumah. Di rumah kita, kalau boleh, memang kita tidak punya anak disabilitas. Tetapi, sekali-sekali kita akan menerima tamu. Dan salah satu tamu kita itu adalah orang tua kita yang senior. Yang otomatis itu mungkin pas dia ke rumah kita harus menggunakan kursi roda. Kalau kita tidak mulai fasilitasi rumah kita dengan ada jalur kursi roda, akhirnya dia akan mengalami kesulitan dan akhirnya harus membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu dia. Mereka itu tidak butuh dibantu, tapi mereka butuh terfasilitasi. Fasilitas salah satunya itu di rumah. Lalu akses ke sekolah. Sekarang sekolah-sekolah itu, Bunda Nuning, kalau kita mengikuti pendekatan dari Montessori, Bunda Nuning, Montessori itu dia memiliki prinsip adalah anak adalah pusat, guru fasilitator. Montessori bisa mampu seperti itu karena dia juga memiliki anak disabilitas. Dan itu yang kemudian bisa tercermin di sekolah-sekolah yang menggunakan model Montessori. Yang kalau di Indonesia itu pemikiran Montessori diadaptasi oleh Ki Hajar Dewantara. Tapi kalau sesungguhnya kita dalami dari proses bagaimana menjadi seorang pendidik, itu semua sudah diawali oleh Rasulullah. Kalau kita coba baca buku gurunya umat, itu kita akan menemukan bagaimana Rasulullah memberi fasilitas. Dan itu yang kemudian juga diingatkan melalui surah Abbasa ayat 1 sampai 10. Ini menjadi penting untuk kita coba kaji oleh para pengelola masjid untuk memfasilitasi masjidnya menjadi masjid ramah anak. Kita masih ingat dulu Bunda Nuning, waktu Presiden Gus Dur dan Ibu Cynthia Gus Dur ke mana-mana yang dulu mengalami kesulitan, peninggalan beliau, semua gedung-gedung yang beliau datangi itu selalu diawali dengan penyediaan fasilitas. Masya Allah. Sehingga Presiden Gus Dur dan Ibu Negara waktu Ibu Cynthia itu kemudian terfasilitasi. Dan itu juga kita bisa lihat Bunda Nuning di Masjid Wahid Hasim, masjid terbesar DKI Jakarta yang ada di Jakarta Barat. Itu dibangun waktu masa pemerintahan Gubernur Ahok. Itu terfasilitasi itu untuk disabilitas. Untuk itu coba sekali-sekali berkunjung ke Masjid Wahid Hasim. Atau hari ini di Masjid Istiqlal untuk disabilitas itu terfasilitasi sampai dibangun sebuah lift khusus untuk mereka. Itu betapa berharganya dan betapa pengelola rumah ibadah itu bersikap inklusif. Bagaimana dengan sekolah? Bagaimana dengan tempat bermain? Bagaimana tempat kerja? Saya punya teman dulu, Bunda Nuning, dia menjadi operator telepon di Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Rumahnya di Ciputat, lalu dia kantornya di Salemba. Dia disabilitas, tidak bisa melihat. Tapi hebat dia. Dari Ciputat sampai ke Salemba, itu dia tidak nyasar. Karena dia menemukan sopir bus yang mengetahui bahwa dia disabilitas, yang kemudian difasilitasi bersama kondektur. Dan itu yang kemudian dia merasa ada orang yang
melihat, mendukung, mendampingi dia, dan memberi akses terutama. Untuk itu ayahanda dan bunda, terutama mereka-mereka yang dipercaya oleh Allah menjadi pengelola dunia pendidikan, kesehatan, tempat bermain, fasilitas umum, pastikan anak-anak disabilitas itu mereka terfasilitasi, dan ini menjadi penting sekali. Lalu prinsip-prinsip berlanjut ini akan kita uraikan mungkin pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan dulu karena